Assalamualaikum. Bapak-bapak, kajian Sabtu malam yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang karuniakan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Karena ada yang sehat lahirnya, batinnya tidak sehat, maka jadi masalah. Ada yang batinnya sehat, raganya tidak sehat, itu pun tidak bisa beraktivitas. Maka kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehatnya badan, raganya sehat, jiwanya juga sehat. Lalu tidak hanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah karuniakan hidayah kepada kita semua. Sehingga dari hidayah inilah tumbuh iman. Dari iman inilah kemudian menjadi jalan kemudian kita mau untuk meluangkan waktu dari sebagian aktivitas kita yang setiap harinya mengisi jadwal hidup kita. Kita sisipkan di dalamnya adalah untuk mencari ilmu, duduk di masjid ini, duduk di rumah Allah ini. Tidak ada lain kecuali kemudian kita melakukan semua ini adalah supaya Allah ridho kepada kita semua. Semoga salawat serta salam Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dilanjutkan untuk para sahabat yang pilihan, keluarganya yang mulia dan para pengikutnya yang di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian hari ini kita akan membahas tentang tajdidul iman. Bagaimana tema ini diangkat berawal dari apa yang kita saksikan selama ini, bapak-bapak. Hari ini kita menyaksikan di sosial media ataupun di media massa elektronik ataupun cetak bahwa akhlak, akidah dan juga attitude kalau kita bahasakan sudah jauh menyimpang. Di mana yang baru-baru ini kita lihat ada polisinya polisi, tapi dia sanggup untuk membohongi publik, lalu kemudian dia juga sanggup melakukan kejahatan. Logikanya, polisi ini penegak hukum dan menegakkan hukum untuk siapapun yang melanggar. Berarti untuk polisinya saja berarti ini nggak boleh melanggar hukum. Ini kalau ada polisi yang melanggar hukum maka ditindak oleh polisinya polisi, propam tadi. Tapi lucunya yang berbuat kejahatan adalah polisinya polisi, penegak hukum untuk aparat penegak hukum. Membunuh apapun alasannya. Ada lagi kisah yang lain, seorang anak gara-gara dia minta motor, orang tuanya tidak memberikan, dia sanggup membunuh orang tuanya. Ada lagi dikabarkan, dan ini kisah nyata, seorang ibu yang dia kemudian membunuh 3 anaknya dengan racun, lalu kemudian dia juga hampir mau bunuh diri, tapi udah ketahuan. Anaknya meninggal 3-tiganya. Bayangkan, penegak hukum dan polisinya penegak hukum melanggar hukum. Seorang ibu dibunuh oleh anaknya. Seorang ibu membunuh anaknya. Seorang pacar pernah dengar? Membunuh juga pacarnya hanya karena cemburu. Bahkan seorang mantan pacar membunuh pacarnya hanya karena satu kata-kata sepele. Bayangkan. Lalu kalau seandainya kita melihat seperti ini, pertanyaannya adalah apa sih yang salah? Kenapa mereka seperti itu? Lalu jauh lagi pertanyaan pada diri kita adalah, terus anak kita ketika nanti kita tinggalkan, kita wafat, apakah mereka beriman kepada Allah atau enggak? Apakah mereka akhlaknya baik atau tidak? Apakah mereka menjadi hamba Allah yang taat atau tidak? Itu adalah pertanyaan kita. Kenapa?
Karena apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, dan anak kita hidup itu di zaman yang semuanya serba terbalik. Coba Bapak-bapak sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita cerna baik-baik. Mohon maaf, dulu yang namanya orang tua, sebejat-bejatnya orang tua, artinya jauh dari agama, dia awam dari agama, awam dari pengetahuan. Ketika dia mau menikahkan anaknya, syaratnya itu satu, yaitu dia harus seiman dengan anaknya. Betul nggak? Sebejat-bejatnya orang tua nih, jauh dari agama, bahkan mohon maaf nih, ibunya belum pakai kerudung, bapaknya juga sholat juga belang betong. Tapi kalau anaknya nikah, dia pasti pengen nitip dua syaratnya. Satu, dia harus seiman. Yang kedua, harus beda jenis kelaminnya. Pasti. Tapi kita hari ini lihat, patokannya bukan itu lagi sekarang. Hari ini apapun agamanya nggak jadi masalah. Yang penting dia ganteng, yang penting dia kaya. Hari ini mohon maaf, bapak-bapak sekalian berbahagia, kita lihat ya, beda agamanya nggak jadi masalah, yang penting cocok. Hari ini kita lihat bapak-bapak sekalian berbahagia, nggak apa-apa anak saya kayak gitu, tapi dia akan baik. Meskipun dia suka sesama jenis, nggak jadi masalah, karena dia banyak membantu keluarga kami. Lalu pertanyaannya, kenapa kok fenomena seperti ini muncul hari ini? Kalau dulu kita pernah membaca kitab Al-Quran, lalu kemudian membaca Sirah Nabawi, kemudian membaca kisah-kisah tentang Nabi Lut, contohnya tentang bagaimana seorang Nabi Lut dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, diikuti atau pengikutnya ini suka sesama jenis. Pertanyaannya, dulu saya tak pernah habis pikir, tapi ternyata ini hari ini terjadi. Maka bapak-bapak sekalian berbahagia, pertanyaannya kenapa kok bisa seperti ini? Maka ini tidak lain tiada bukan kecuali adalah karena satu permasalahannya, keimanan di antara kita semua dan juga masyarakat. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kalau dia imannya rusak, kalau enggak dia nggak punya iman. Kenapa? Karena dia sudah hiraukan norma-norma agama. Yang penting dia cocok, yang penting dia nyaman, yang penting saya nggak rusak atau nggak ngeganggu urusan orang lain. Coba bayangin, hanya sebatas itu. Padahal bapak-bapak sekalian berbahagia, yang menjadi jalan kita berbeda dari yang lain itu adalah keimanan. Maka bapak-bapak sekalian berbahagia, hari ini temanya sekali lagi saya ulang, tajdidul iman. Bagaimana memperkuat keimanan kita, mengembalikan fitrah kita kepada keimanan yang sesungguhnya. Bapak-bapak sekalian berbahagia, pertanyaannya, kenapa hari ini kita membahas tentang iman? Penting banget iman, penting. Yuk bapak-bapak kita lihat ya, ini iman. Percaya atau keyakinan? Pertanyaannya, dari keimanan keyakinan ini ngaruhnya kira-kira kemana aja? Pak Apik, dari keyakinan ini ngaruhnya kemana? Pertama, ya, masuk kepada ketaatan. Karena keimanan maka dia akan taat. Ada yang lain? Pak, ke akhlak. Ada yang lain? Pak Ikhwan, Pak Irsan? Ya? Kepada ketakutan. Ada yang lain? Pak Indra, kira-kira dari keyakinan ini, seseorang itu kalau seandainya dia sudah meyakini sesuatu, maka akan berpengaruh kepada apa saja? Kira-kira perilaku atau sifat? Ke perilaku. Ada barangkali Pak
Ya, ngaruh kepada ketaatan, ketakwaan. Barangkali Pak Febri, kira-kira dari keyakinan itu ngaruhnya ke kehidupan kita tuh apa aja? Kepercayaan, ini kan iman ini kepercayaan, keyakinan. Dari keimanan ini ngaruhnya kemana aja? Pertama dari ketaatan, kemudian kepada akhlak, dia jadi takut, kemudian mengubah perilakunya karena dia yakin. Kemudian ketaatan juga, oh tadi ketaatan sudah Pak. Ada lagi barangkali? Keikhlasan. Keikhlasan. Kinten-kinten Pak Haji. Kesabaran. Kesabaran. Oh, kesabaran. Ada yang lain? Itu yang saya jangan. Kalau dari keyakinan atau keimanan kayak gini ngaruh nggak dari bagaimana kemudian dia cara mencari rezeki? Oh iya. Ngaruh. Ada yang lain? Kira-kira ngaruh nggak kalau misalnya cara bagaimana dia bekerja, bermuamalah, bagaimana dia seorang pedagang, bagaimana dia seorang bisnis, bagaimana ngaruh nggak Pak? Ngaruh. Ngaruh. Berarti ngaruh kepada Kejujuran. pekerjaan, Oh, kejujuran. Sosial. ngaruh ke sosial. Kenapa di sosial? Karena boleh jadi dari keyakinan itu dia akan sangat menentukan bagaimana memperlakukan tetangganya, bagaimana memperlakukan istrinya, bagaimana memperlakukan anaknya, betul ya? Ya. Ada yang lain? Kira-kira bapak-bapak? Kehalalan. Ya? Kehalalan. Kehalalan masuk kepada bagaimana dia mencari makanan, minuman, betul ya? Awas. Yang lain? Ada lagi? Dari keyakinan ini tumbuh menjadi ngaruh bagaimana kemudian dia mencari makanan, mencari minuman, memasukkan makanan dan minuman ke badan dia, bagaimana caranya dia ngambil makanan itu, masuk kepada ketaatan, dia dari keyakinan ini masuk kepada akhlak, ketakutan, kemudian perilaku, keikhlasan, kesabaran, rezeki, mencari rezeki kayak gimana, pekerjaan juga, sosial. Ada yang lain? Dari keimanan ini, dari keyakinan ini akan muncul kemana saja perilakunya? Berpengaruh kemana aja Pak? Kira-kira Pak Febri barangkali mau nambahkan. Berarti bapak-bapak sekalian berbahagia, ini keimanan ini berarti sangat urgent atau sangat vital sekali. Kalau seandainya ininya rusak, mohon maaf, imannya rusak, kira-kira dia akan peduli nggak dengan makanannya halal atau haram? Enggak. Kalau imannya rusak, kira-kira dia bakal peduli nggak apakah dia taat ataupun tidak taat? Enggak kan? Kalau seandainya dia nggak beriman, kira-kira akhlaknya baik atau tidak, dia akan peduli nggak? Kalau mohon maaf keyakinan dia, keimanan dia bermasalah, kira-kira dia bakal takut nggak kepada Allah? Enggak juga. Apakah mohon maaf dari setiap keimanan yang rusak, kira-kira perilakunya dia akan diperhatikan nggak? Apakah dia baik kepada orang lain atau tidak? Enggak, bapak-bapak sekalian berarti. Semuanya termasuk sosial, dia tidak akan pernah peduli. Rizki juga mohon maaf, mau halal mau haram, mau ini adalah baik atau tidak, mau ini nyakitin orang atau tidak, mau nipu orang ataupun jujur, enggak apa-apa ngaruh bagi dia. Yang penting dia untung dan beres perkara. Kenapa? Karena keimanannya rusak. Termasuk di sini kesabaran juga sama. Kenapa kita bisa sabar? Karena boleh jadi karena keimanan, ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kalau rusak imannya, udah jadi apa dia? Kenapa? Karena nggak ada yang menjadi jalan memfilter dia untuk memisahkan mana yang baik dan yang buruk. Termasuk juga keikhlasan, jauh-jauh keikhlasan. Dari setiap apa yang kita lakukan, mohon maaf, contoh tadi ada yang di jalan lagi nyetir, bisa-bisanya bikin ini desain backdrop. Maghrib orang lain siap-siap lagi ngumpulin, kemudian kumpul sama keluarga makan dulu sebelum isya. Dia mikirin sampai kepada gimana caranya biar hari ini bisa ke print. Kalau seandainya mohon maaf keimanannya rusak, udah dipikirin, ngapain saya mikirin orang lain?
Maka bapak-bapak yang berbahagia, keimanan ini berarti fundamental, penting banget. Nah, pertanyaannya bapak-bapak yang berbahagia, dari keimanan inilah kemudian turun. Mohon maaf ya, ngaruhnya kemana? Karena keimanan ini akan masuk kepada 3 pertanyaan bapak-bapak yang berbahagia. Keimanan ini bagus, maka 3 pertanyaan ini akan selesai. Yang pertama adalah kita ini dari mana? Yang kedua, kita ini lagi apa? Dan kita ini mau kemana? Dari keimanan ini bapak-bapak yang berbahagia, mohon maaf, dari keimanan seorang mu'min beda-beda. Setiap orang dasarnya beda akan mempengaruhi ketiga pertanyaan ini. Mohon maaf nih, keimanan orang Cina kira-kira menjawab pertanyaan yang pertama, dari mana dia menurut imannya orang Cina. Ini Cina ya, Cina dulu ya, bukan agamanya, bukan. Orang Cina yakin dia itu dari mana? Dari dewa, bukan? Kalau dari mana orang Cina yakin dia itu dari mana? Oh, manusia itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Omong. Kira-kira yang ngobrol dengan orang Cina biasa ngobrol sama orang Cina? Kira-kira dari mana? Tebaknya nggak apa-apa. Kira-kira? Dari negeri Dia dari mana coba? Yang biasanya nonton Son Gokong biasanya bisa jawab tuh. dari langit. Ya? Kayangan. Dari kayangan, bukan. Dari mana? Timur. Nah, dari reinkarnasi. Oh iya. Nah, bapak-bapak yang berbahagia, orang Cina ini ketika ya, ketika dia dari mana, ditanya dari mana, maka sesungguhnya dia akan menjawab kita ini dari reinkarnasi, bapak-bapak. Gak ada yang ngobrol baik. Kita lanjut yang aneh ya. Maka orang Cina ini selalu berpikir bahwa dia ini dari reinkarnasi. Dari mana dia? Dari reinkarnasi, hasil reinkarnasi. Bahkan mereka berpikir kalau seandainya hari ini dia mohon maaf ya, dia miskin, lalu kemudian dia ini nggak beruntung, kebutuhannya itu nggak tercukupi, lalu kemudian dia ini tersiksa dengan nasib-nasib yang sial, maka orang Cina berpikir bahwa dia reinkarnasi itu adalah buah dari perbuatan dia waktu dulu yang buruk. Waktu masa lalu buruk, maka hari ini ketika dia reinkarnasi pasti nasibnya akan buruk. Kenapa? Karena buah dari kehidupan yang lalu. Contoh, kalau kita pernah nonton Son Gokong, ada namanya Kipat Kai. Kipat Kai itu dulu namanya dewa. Dewa Xian Peng. Nah, si Xian Peng ini ternyata bapak-bapak sekalian berbahagia, lalu kemudian dia keburukan dia adalah dia sering mabuk-mabukan dan dia sering main wanita di kayangan. Maka kemudian dia diturunkan ke bumi, reinkarnasi, berubah menjadi babi. Nah, maka apa yang dilakukan ketika dia pengen nanti reinkarnasinya bagus lagi, mohon maaf ya, atau nanti di masa depannya dia akan pengen jadi manusia, maka dia harus berbuat baik saat ini. Jadi nanti reinkarnasi nanti dia akan jadi manusia. Maka dari itu dia ikut dengan Son Gokong mengantar kitab suci. Itu keyakinan dia dan sampai hari ini masih terjadi. Jadi kalau seandainya orang Cina mengatakan, kenapa ya nasib saya kayak gini, kenapa dirundung terus, kenapa setiap mau bisnis selalu gagal, kenapa mau berteman atau mau membuat sebuah usaha selalu ditipu, selalu jawabannya adalah mungkin dulu saat kamu kehidupan dulu kamu tak baik, maka Tuhan mereinkarnasi kamu nasibnya kayak gini. Apa yang terjadi setelah kemudian dia mati? Kemana lagi? Maka reinkarnasi lagi. Jadi jawaban yang selanjutnya, kita dari mana? Orang Cina mengatakan reinkarnasi. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menikmati apapun yang hasil dari kehidupan zaman dulu. Nah, maka kalau seandainya pengen masa depannya akan bagus, maka dia harus melakukan kebaikan. Jadi orang Cina
bagi bapak-bapak sekalian berbagai, kalau dia mohon maaf berbuat baik, boleh jadi kebaikannya sama, tapi niatnya berbeda karena dia pengen reinkarnasi selanjutnya, kehidupan selanjutnya dia menjadi baik. Ngaruhnya ke kehidupan sangat berpengaruh. Yang selanjutnya ini dari Cina. Kalau seandainya mohon maaf ya, orang barat ya, keyakinan dia, keimanan dari orang barat, ketika ditanya dari mana, dia yakin dia itu dari Tuhan. Makanya mohon maaf Pak Hani pasti bisa jawab. Di dalam $1 itu ada yang segitiga. Di atasnya ada bulat, tulisannya apa? Bukan, yang bahasa Inggrisnya. Jadi artinya kami ini dari Tuhan. Jadi dia ini datangnya dari Tuhan. Dia yakin dari Tuhan. Dan dia juga yakin akan kembali kepada Tuhan. Tapi di dunianya dia nggak akan pernah berpengaruh. Dia katakan di dunia ini, ketika saya di dunia, maka nggak ada urusan lagi dengan Tuhan saya. Saya mau ngapain di mana saya dan Tuhan nggak ada urusannya. Maka bahkan dia bawa ke kehidupan sehari-hari bahwa setiap kegiatan rumah tangga nggak ada urusannya dengan Tuhan. Bahkan ketika dia mau melakukan sebuah pemerintahan, dia akan pisahkan antara dirinya dengan Tuhan. Pemerintahannya dia dengan Tuhan. Ini yang dinamakan liberal. Nah, bapak-bapak sekalian berbagai mungkin pernah melihat atau pernah baca Madonna pernah datang ke gereja, itu hanya pakai celana dalam saja sama bikini doang datang. Ketika orang memprotes dia katakan, ini urusan saya dengan Tuhan saya, kenapa kamu ngurusin saya? Jadi dia pisahkan antara urusan dia dengan Tuhan, hanya urusan dia saja. Dia nggak akan berpengaruh kepada kehidupan sosial, nggak akan berpengaruh kepada kehidupan bernegara, bahkan bertetangga juga nggak bakal berpengaruh. Karena ini Tuhan ini jangan dibawa ke rumah tangga, Tuhan ini jangan dibawa-bawa ke dalam pemerintahan, Tuhan ini jangan dibawa kemana-mana. Lihat bapak-bapak sekalian berbahagia. Dari keimanan ini, orang Cina berpikir bahwa reinkarnasi itu terjadi, sehingga apa yang dilakukan hari ini maka akan sangat berpengaruh dari hasil dulu perbuatan kita apa. Maka kalau pengen kedepannya pengen kayak di mana, maka harus berbuat baik, maka reinkarnasinya akan baik. Kalau Barat itu dia tahu dari Tuhan dan bakal kembali kepada Tuhan, tapi dia yakin kalau selama dia di dunia dia nggak akan berpengaruh kepada siapapun. Kenapa? Karena kehidupan dia nggak ada urusannya dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau keimanan Muslim, ini masuk ke sini. Ketika kita ditanya kita ini dari mana, jawabannya dari tanah. Ya, dari mana ya? Dari tanah. Tanah. Kata Pak Indra dari tanah. Kalau Pak Agus dari mana Agus? Kita ini manusia. Dari mana? Air mani. Dari air mani. Air lina. Kalau Pak Agus dari mana Agus? Setuju. Oh, siap, setuju. Kalau Pak Tri, kita ini dari mana? Kalau ditanya kita dari mana? Jangan bilang dari mana, nanti sombong. Dari mana? Pak Tri? Dari kedua orang tua. Dari kedua orang tua, dari orang tua. Oke. Kirain dari Blok A. Pak Indra dari mana Pak Indra? Blok B. Tadi dari tanah ya. Kalau Pak Iwan dari mana Pak Iwan? Dari Allah. Bukan dari Blok B. Oh Pak Iksan, kalau ditanya Pak Iksan dari mana? Atau manusia ini dari mana? Dicipta dia dari Allah. Sip. Kalau Pak Dari Allah. dari Allah. Kalau Pak dari Allah. Dari Allah itu maksudnya tiba-tiba ada atau gimana? Dari kehendak Allah. Iya. Kalau Pak, Kalau awal terjadinya manusia dari tanah, tapi untuk selanjutnya seperti yang dibilang Pak Dudi tadi. oke, ya. Nggak apa-apa, saya tulis dulu. Pak Febri, kita ini dari mana? Kalau manusia ini dari mana Pak Febri? Dari Allah. Kalau kamu diciptakan dari oleh Allah. Ya. Turunan Nabi Adam. Mohon maaf ya, turunan Nabi Adam. Siap. Dari Nabi Adam. Dari surga.
Enggak. Coba lihat. Iya, Kita ini muslim semuanya bapak-bapak. Iya. Itu kenapa tajdidul iman itu penting banget. Karena ketika ditanya satu pertanyaannya dari mana, kita jawabannya beda-beda. Iya. Kita ini dari tanah, kita ini dari air mani, kita ini dari orang tua, kita ini dari Allah, kita ini dari Nabi Adam. Bahkan sempat saya tanya di satu kajian, dari mana kita? Dari doa dan harapan. Maksudnya, ya kalau kita nggak didoain sama diharapkan sama orang tua, mungkin kita nggak ada. Oh, mungkin maksudnya ke sana. Nggak apa-apa. Tapi beda-beda. Pertanyaan saya, Pak Apik. Kita dari Allah tahu dari mana? Nah, ya. Waktu penciptaan Nabi Adam. Iya. Waktu penciptaan Nabi Adam. Adam. Waktu penciptaan Nabi Adam tahu dari mana? Karena Nabi Adam jauh dari kita. Tahu Dari dari Al-Quran. Nah, kalau tahu dari Al-Quran, kenapa yakin dari Al-Quran? Ya, ada di Al-Quran bahwa aku lebih mengetahui dibandingkan kamu. Betul. Tahu dari kenapa yakin Pak terhadap Al-Quran? Karena adalah satu-satunya petunjuk yang benar. Ah, benar menurut siapa? Menurut Allah, Nah, Rasulnya. menurut Allah dan Rasulnya. Nah, Iya. kenapa yakin sama Allah dan Rasulnya? Karena kita diciptakan dari Tuh, balik kamu lagi. Karena ada iman ya kita. dari kehendak Allah. Betul. Pun jadi payahpun maka jadilah. Betul, sebentar. Allah dan segala macam kan beda. Betul, Adik. Nah, Coba dengarkan guys. Saya tanya, kenapa kita tak yakin dari Allah? Karena kita diciptakan sama oleh Allah melalui perantara Nabi Adam. Nabi Adam kemudian beranak pinak. Saya tanya, kenapa yakin dari sana? Karena di dalam Al-Quran, ketika Allah katakan kun fayakun. Kenapa kita yakin dari Al-Quran? Karena itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kenapa yakin itu Al-Quran itu datang dari Allah dan Rasulnya? Karena menurut Al-Quran. Jadi betul-betul. ini ada. Nah, siap. Kita meyakini kuasa Allah. Ya, Ilmu tauhid. iya betul, ilmu tauhid meyakini kekuasaan Allah. Pertanyaan keyakinan itu datangnya dari mana? Nggak ada lagi yang bisa jawab soal empati silakan. Dari keimanan kita, Pak Ji. Ya, Dari keimanan kita. dari keimanan. Betul, keimanan itu munculnya dari mana? Kan ada rukun iman ya. Betul. Rukun iman itu bagi yang beriman, gitu ya. Kan Pak Ahmad yakin beriman. Beriman itu awalnya dari mana? Dari kesadaran, Kesadaran gimana maksudnya? sadar kita butuh petunjuk. Hati-hati nih ya, bapak-bapak sekalian berbagai. Kalau ketika kita ditanya tentang keimanan tapi jawabannya muter-muter kayak tadi, ini berarti belum beres nih, belum selesai keimanan kita. Kenapa? Karena iman itu nggak boleh muter, harus berhenti di satu titik. Jangan sampai kayak kasus telur. Telur itu duluan mana, ayam atau telur? Ayam. Ya duluan telur. Kenapa? Karena duluan telur. Karena ayam nggak akan mungkin ada kecuali itu netas dari telur. Telur dari mana? Dari ayam. Ayam. Muter aja terus gitu. Ini bukan kalau sesuatu yang kemudian kita yakini, lalu kemudian ketika ditanya muter-muter jawabannya, ini nggak akan merubah keyakinan kita, nggak akan merubah terhadap sikap dan perilaku kita ke depan. Kenapa? Karena dasar kita berarti belum kuat. Inilah kenapa malam ini saya benar-benar ingin benar-benar tajdidul iman tuh, sehingga ketika ada yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, kita yakin nih jawabannya. Dan coba hal sepele saja ketika saya tanya kita ini dari mana, jawabannya berbeda-beda. Ada yang dari tanah, dari air mani, orang tua, dari Allah, dari Nabi Adam. Bahkan ada dari harapan dan doa. Kalau dari orang tua, mohon maaf nih, ada nggak orang tua yang hari ini mohon maaf tidak bisa melahirkan atau belum punya anak? Banyak. Ada. Kalau dari tanah, mohon maaf, ada nggak yang hari ini nggak bisa hamil? Banyak. Coba. Bapak-bapak sekalian berbahagia, berarti ada satu hal yang perlu kita perbaiki hari ini. Iman itu muncul bukan karena satu hasil imajinasi, tapi iman itu harus muncul dari dua hal. Satu dari ilmu, yang kedua dari bukti. Contoh dari bukti ini, dari ilmu kayak gini. Pak Andi, yakin nggak di dalam perut kita ini ada namanya ginjal? Iya. Yakin? Tahu dari mana? Ilmu.
Ilmunya dari mana? Kedokteran. Dari biologi, dari ilmu kedokteran. Apakah yakin ilmu itu? Yakin, karena ada manusia yang dibelek dan buktinya ada. Berarti ada ginjal. Yakin? Yakin. Dan kita nggak akan meragukan itu karena ilmunya udah ada. Pas kemudian dibuktikan, terbukti. Yakin kan? Berarti di tubuh kita ini ada ginjal. Pertanyaannya, ketika kita yakin di tubuh kita ada ginjal, kira-kira, mohon maaf ya, Pak Hani mau nggak dikasih ginjal dua-duanya? Kan ginjal itu ada dua tuh ya Pak. Ginjal dua-duanya untuk donor dikasih 200 juta mau nggak? Nggak mau. Kalau nambahin ini 500 juta mau nggak? Nggak mau. Semiliar. Mau. Ini berada donor yang beneran ini donor. Nggak mau. Dan saya punya koneksinya di Pak. Nggak mau. Kalau 1,5, Nggak mau. kalau 2 miliar, Nggak mau. kenapa? Karena Pak Hani yakin kalau seandainya buat apa 2 miliar? Kalau seandainya nggak ada ginjalnya, kalau nggak ada ginjal maka mati ujungnya. Mohon maaf, mama saya meninggal itu ketika dicek laboratorium hanya 3% ininya fungsi ginjalnya 3%. Apa yang terjadi? Makanan yang dimakan tidak bisa difilter mana racun, mana yang bukan racun. Apa yang terjadi? Maka ketika ada racun makanan yang masuk ke tubuh, maka disebarkan lagi ke tubuh, maka tubuh ini keracunan. Itu kenapa muntahnya jadi hitam, wafat, karena fungsi yang lainnya akan kena racun. Ini yakin, digimana pakai mual. Kenapa? Karena ada ilmunya, ada buktinya. Pertanyaannya, ketika ditanya kita ini dari mana, maka harusnya berdasarkan ilmu dan juga bukti. Kalau ditanya dibalik nanya ke saya, dari mana kita ini? Ya jelas, kita ini adalah dari Allah. Apa? Jawabannya adalah dari Al-Quran. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kita ini terbuat dari saripati tanah, kemudian menjadi air mani, lalu kemudian air mani itu kemudian mengeluarkan sperma itu kemudian masuk ke dalam ovum ini kemudian disebarkan enzim dari sperma ini, lalu kemudian sperma ini kemudian mengembang bersatu dengan ovum. Apa yang terjadi hingga ini kemudian tumbuh menjadi janin, lalu kemudian lahir begitu. Pertanyaan saya, apakah dari mana itu? Satu, dari Al-Quran. Kenapa yakin dari Al-Quran? Karena Al-Quran dari Allah. Bukan gitu jawabannya. Karena Al-Quran adalah kitab yang satu-satunya paling pendek di dunia. Nggak ada kitab yang lain. Apa tuh? Lihat baik-baik setelah Al-Fatihah. Al-Baqarah bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Bayangin, nggak ada kitab yang kemudian di bab pertama disampaikan inilah Al-Quran yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Bayangin, nggak ada kitab manapun, coba sampaikan ke saya, nggak ada yang kemudian di bab pertama atau di tulisan pertama mukadimah itu inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Bahkan ketika Muhammad Al-Quran ini tidak ada keraguan, apakah kita bakal ragu? Boleh. Bahkan Muhammad, bapak-bapak sekalian berbahagia, Allah sampaikan di dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah benar-benar memeliharanya. Bahkan dipelihara. Apakah bisa Muhammad di manusia bisa membuat Al-Quran? Silakan. Bahkan Allah nantang. Ini ya tentang ilmu ya. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Bumi ini diisi oleh manusia dan jin, seluruhnya berkumpul, bikin nih kata Allah seperti Al-Quran. Nggak bakalan, meskipun mereka satu bahu-membahu berkumpul untuk membuat Al-Quran. Ini Al-Quran. Kalau kata Allah nggak bisa pakai Al-Quran, satu surat aja. Lihat baik-baik. Ini di dalam surat Hud. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat buatan Al-Quran itu. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surat seumpamanya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru
Tuhanmu, itu maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri? Kalau 10 surat nggak bisa, bahkan Allah menantang lagi, bikin satu ayat yang sama. Lihat baik-baik. Atau mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya. Jadi kalau seandainya kan orang kafir mengatakan ini buatan Muhammad. Atau mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya. Katakanlah, maka cobalah datangkan semua surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil selain Allah jika kamu orang yang benar. Maka muncullah Musailamah Al-Kadzdzab ketika Amr bin As ngobrol, ditanya, menyampaikan tentang surat Al-Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka disampaikan kepada Musailamah Al-Kadzdzab, lalu kemudian Musailamah Al-Kadzdzab, oh kalau seandainya itu yang dibawa sama Muhammad, aku bisa. Maka ternyata Musailamah Al-Kadzdzab membuat sebuah surat baru, ya baik-baik. Bunyinya? Ya wabaru, ya wabaru. Innama anta iradu wasaddur wasalli wasairu kana nafur. Wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Kita aja ketawa. Dibikin lagi. Ya difa binta difa'in naqimatu naqim alaika fi al-ma'i wa asfaluka fi aqtrin. Artinya, hai kata, anak buah kata, berbuatlah sesukamu, bagian atasmu di air, bagian bawahmu di tanah. Dia coba membuat-buat. Bahkan ini yang paling lucu. Gajah, apakah itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah mempunyai ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Anak kecil juga bisa melarang kayak gini. Bapak-bapak sekalian berbahagia, dari sisi ilmu maka Al-Quran tidak ada bantahan sekalipun. Kalau seandainya kita mau membantah, coba datangkan satu Al-Quran, kalau tidak 10 surat saja, kalau tidak bisa 1 surat saja yang sama seperti Al-Quran, maka datangkan. Maka tidak ada satupun dari zaman Nabi Muhammad SAW 1444 tahun lamanya sampai hari ini, tidak ada yang bisa menyamai dengan Al-Quran. Maka clear, dengan ilmu berarti kita yakini bahwa Al-Quran ini nggak ada bohongnya. Yakin. Yang kedua dengan bukti, karena tadi ilmu sudah, bukti kayak gimana? Bapak-bapak sekalian berbagi, kita lihat baik-baik. Ini adalah bukti. Ini adalah yang saya sebutkan tadi, sekitar 400 miliar, 400 juta sel sperma yang dikeluarkan dari seorang laki-laki dewasa yang kemudian menghantam masuk ke dalam dinding-dinding ovarium, maka kemudian dia masuk. Ketika dia masuk, maka dia tahu caranya. Padahal satu sperma pun tidak ada yang pernah survei keluar, nggak ada. Nggak pernah juga ada yang kemudian dia survei balik lagi, nggak ada. Ini studi kemudian dia punya punya sensor tersendiri. Dan
dan dia tepat masuk ke dalamnya. Lalu kemudian setelah itu tumbuh bapak-bapak sekalian berbahagia menjadi manusia. Dan hebatnya lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga sedemikian rupa di dalam sebuah tempat yang kokoh namanya Ar-Rahim. Maka kemudian di dalamnya tidak ada satu cahaya pun yang bisa meneranginya. Kenapa? Karena PLN baru masuk desa, belum masuk rahim. Gelap gulita dan tidak ada udara, yang ada hanyalah air ketuban. Dan hebatnya lagi, dia tidak ada jajanan di sana, tak jajan, tak makan, tak minum. Tapi hebatnya tumbuh kembang 9 bulan 10 hari lamanya dan itu butuh perkembangannya luar biasa. Dari mana? Makanan dari ibunya yang dia makan nempel, kemudian masuk, kemudian menjadi energi bagi anak. Pertanyaannya, siapa yang membuat ini semua? Siapa yang ngatur sampai sedemikian rupa? Pertanyaannya, siapa yang menciptakan manusia ini? Gak mungkin kalau itu tiba-tiba terjadi. Gak mungkin kalau seandainya ini gak ada yang menciptakan. Maka kita yakin hari ini bapak-bapak saya berbahagia. Dari ilmu dari Al-Quran dan Al-Quran ini adalah semua sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada keraguan, maka buktinya sudah jelas. Pertanyaannya adalah, Allah setelah menciptakan kita dari dia kan, tapi Allah ciptakan telinga untuk bisa mendengar. Lalu kemudian Allah ciptakan kulit untuk bisa merasakan, ciptakan hidung untuk bisa mencium, menciptakan semuanya dari berbagai part dari setiap manusia itu ada fungsinya. Mata bisa melihat, lidah bisa mencap, telinga bisa mendengar, kemudian kulit bisa merasakan, dan kemudian hidung juga bisa mencium. Dan hebatnya lagi bapak-bapak saya berbagai dari mata ini kemudian difungsikan. Sekali lagi kita tak pernah minta diciptakan mata, tapi Allah kasih mata untuk bisa kita melihat. Kenapa? Karena Allah tahu kita butuh melihat. Dan bagaimana cara kita melihatnya? Kayak gini, ada kornea, ada pupil, ada lensa, ada retina, ada vitreous, dan ada makula di sana. Apa yang terjadi ketika dilihat? Maka pencitraan itu kembali masuk ke dalam sel itu, optik nervous, kemudian masuk ke otak, kemudian otak membayangin apa yang kita lihat ini bisa terlihat bapak-bapak. Ini lidah bapak-bapak. Bagaimana cara kerja lidah sampai bisa merasakan apa asin, pahit, kemudian manis, kemudian juga kecut, dan juga selanjutnya. Maka di sini ada papilea bapak-bapak sekalian berbahagia. Jika ini kemudian di sana, Masya Allah. Lidah ini nggak hanya sekedar segumpal daging doang bapak-bapak, tapi di dalamnya Masya Allah Allah siapkan banyak hal. Bahkan telinga yang kemudian seolah-olah di sini nggak ada fungsinya, tapi kita lihat di dalamnya ada pita, kemudian ada juga gendang telinga. Bahkan di sana bapak-bapak sekalian berbahagia, ada yang namanya gendang telinga itu fungsinya adalah mengubah resonansi getaran dari udara menjadi sebuah suara, lalu kemudian suara itu masuk ke dalam otak dan otak memproses. Pertanyaan saya, siapa yang dulu ciptakan telinga ini? Bahkan kulit bapak-bapak sekalian berbahagia, gimana caranya kulit ini bisa ngerasain apa itu panas, apa itu dingin, apa itu mohon maaf lembut, apa itu kasar. Masya Allah luar biasa. Bahkan mohon maaf untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, itu bisa membedakan uang 5.000, 500, uang yang 10.000, padahal sama-sama kertas. Bagi kita yang bisa melihat mungkin sulit untuk membedain. Tapi mohon maaf saya pernah dapat 2.000 dengan 20.000, nasi parkiran nasi 20.000, saya kira 20.000, padahal bisa lihat. Tapi teman-teman kita kenapa bisa tahu? Karena bisa meraba. Ini panca indera, bisa melihat, mendengar, mengecap, kemudian merasakan, bahkan juga itu ya. Bahkan di dalamnya lagi bapak-bapak berbagai organ tubuh yang lain itu lebih dahsyat lagi. Bagaimana kemudian Allah mengaruniakan jantung kepada kita, dan jantung ini ada atrium kanan dan ada atrium kiri, dan kemudian fungsinya beda-beda. Ada vertikal kanan dan juga vertikal kiri. Hebatnya